أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد Alhamdulillah Alladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur, yang menghidupkan kita kembali. Sebagian kaum muslimin mungkin di luar sana ada di antara mereka yang tidak dihidupkan kembali di pagi ini. Maka kita mensyukuri dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ucapan syukur, terima kasih masih diberikan kesempatan untuk mengisi ruang-ruang kehidupan yang belum kita isi dengan kebaikan, dan usia yang juga masih banyak PR penghambaan kita yang rasanya belum maksimal. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan, dalam perlindungan, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab yang ke-48 ketika mensyarah, beliau membuat judulnya adalah At-Tahdhir an Idza al-Mu'minin wa Dha'fati wal Masakin. Peringatan keras, jangan pernah menyakiti orang-orang beriman, orang-orang lemah dan orang miskin. Kemudian beliau membahas dalam bab itu salah satunya hadis yang dikutip adalah hadis tadi. Siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, maka dia berada dalam tanggungan Allah, jaminan dan penjagaan Allah. Hadis ini disyarah, dijelaskan, salah satu poin penjelasannya adalah hati-hati, jangan pernah menyakiti orang yang sudah sholat subuh di masjid. Ibu, kalau suaminya sudah sholat subuh di masjid, jangan pernah bikin suaminya sakit hati di hari itu. Bapak, kalau istrinya sudah sholat subuh tepat pada waktunya walaupun tidak di masjid, jangan pernah menyakiti hati istrinya di hari itu. Kalau kita punya anak sholat subuh sudah di masjid, jangan pernah menyakiti hati anak di hari itu, karena semuanya dalam tanggungan, jaminan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian seorang pelajar di Saudi, kemudian ketika masuk sekolah karena ada ulah gitu ya, gurunya manggil mau dihukum. Gurunya heran, kenapa ini anak tak ketakutan? Kenapa kamu gak takut? Kata si anaknya tadi, saya tadi pagi sudah sholat subuh di masjid. Akhirnya gurunya lepasin, khawatir menyakiti, menzalimi ini anak. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, man shallal bardaini dakhala jannah.
Siapa yang sholat di waktu dua yang adem, yang oleh Imam Khattabi disampaikan salat subuh dan salat asar, siapa yang sholat di dua waktu tersebut, maka dakhala jannah, pasti masuk surga. Kemudian dalam hadis lain kita juga bersyukur tentang rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan juga kita bersyukur mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Banyak kesyukuran di pagi ini yang rasanya lisan kita sulit mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, kecuali dengan bukan hanya lisan yang mengucap, tapi juga dari relung qalbu kita yang paling dalam. Kalimat alhamdulillah terrefleksi dalam keimanan yang mendorong kita semakin baik amal solehnya. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur, kata Allah, hambaku yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan perintah Allah kepada Daud adalah beramal solehlah sebagai bukti memang engkau sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tanamkan, kalau kita sulit mengungkapkan rasa syukur dengan lisan, maka hadirkan itu dalam relung qalbu kita dan buktikan dalam amal soleh keseharian kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang ada padanya segala keteladanan di semua aspek kehidupan dan peran kehidupan yang beliau jalankan. Fase waktu demi waktu yang beliau lewati semua penuh dengan keteladanan. Ucapan, perkataan, perbuatan, semuanya adalah keteladanan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh ada padamu adalah akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ada pada beliau adalah keteladanan yang penuh dengan kebaikan. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih pesan sama ketua DKM kita, Ustaz bahas tentang hari ibu ini katanya tanggal 22 ya, tanggal 22, tapi sekarang tanggal 20 ya, apa beda 2 hari juga ya. Ini namanya takjil ya, bukan mengqadha tapi takjil, menyegerakan dulu. Nah, tentu ibu dalam Al-Quran yang sekaligus kemudian menjalankan fungsi istri di dalam Al-Quran, kisah-kisah perempuan dalam Al-Quran itu banyak, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Dan dari kedua aspek itu kita bisa mengambil pelajaran, hikmah demi hikmah. Karena kalau tidak ada hikmahnya, kenapa Allah utarakan itu, ceritakan itu dalam Al-Quran? Buat apa? Dari mulai kisah perempuan manusia pertama Siti Hawa, kemudian istri atau ibunda Nabi Musa, kemudian saudara kandung, saudari kandungnya Nabi Musa, kemudian istri Nabi Lot, kemudian istri Nabi Nuh, kemudian istri Fir'aun, imra'at Fir'aun, kemudian ada ratu yang dalam kisahnya Sulaiman di tafsirnya namanya Balqis. Ada perempuan istrinya Nabi Ayyub. Ada kemudian Imratul Aziz, ratu yang ada dalam kisahnya Nabi Yusuf, yang sebagian menyebutnya namanya Zulaikha. Ada lagi kisah perempuan yaitu tentang Maryam, adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam.
Kemudian juga dalam Al-Quran ada ayat yang menyinggung tentang seorang mujadilah, perempuan yang mendebat suaminya, memprotes dan mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena punggungnya disamakan dengan punggung suaminya. Zihar dalam fikih itu. Kemudian juga banyak tentunya, termasuk misalnya istri Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatan hatab, imra'ah, istri. Ya. Nah, dari banyaknya kisah itu tentu tidak mungkin sampaikan semua pagi ini. Tapi saya akan mengambil setidaknya, mudah-mudahan bisa keburu 3 kisah saja. Yang ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kaum ibu dan calon ibu yang ada di masjid ini, atau yang sudah pensiun jadi ibu ya, sudah lewat misalnya, jadi nin atau oma ya. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah tentu kisah tentang manusia pertama, perempuan pertama, yaitu Siti Hawa, ibunda kita semua. Dalam proses penciptaannya, ketika Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam kesepian dan tertidur, seketika setelah beliau terbangun, maka beliau mendapati di sisinya ada sosok perempuan yang secara bentuk tubuhnya tidak seperti dia. Dan Nabi Adam bertanya, "Faman anti?" Anda siapa? Maka Hawa pun menjawab, "Fa ana Hawa. Khalaqani Allah min dila'in litaskuna ilayya." Saya ini adalah Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk agar engkau sakinah terhadap saya. Litaskuna ilayya, agar Anda merasa tentram di surga karena keberadaan saya. Fungsi saya diciptakan menentramkanmu. Fungsi saya diciptakan dari tulang rusuk itu untuk menenangkanmu. Fungsi saya diciptakan itu untuk membuatmu betah di dalam surga, nyaman di dalam surga, menghadirkan sakinah. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Sakinah adalah proses menuju dia, sang perempuan, sang istri, sang ibu. Hari ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada isu sentral tentang perempuan, tentang kaum ibu, yaitu mental health issue, kesehatan mental. Rumah tangga tidak mendapatkan ketenangan dan ketentramannya sebab ibunya mental health-nya pun terganggu. Kalau kita lihat informasi di sosial media, bagaimana ada seorang ibu memarahi anaknya yang dia adalah kakak, maka si adiknya kemudian pergi ke dapur mengambil pisau dan menusukkan pisau itu ke ibunya. Walaupun informasi ini kemudian berkembang, kemudian ada informasi bahwa katanya yang membunuh adalah suaminya sendiri. Tapi wallahu a'lam, semua masih dalam penyidikan kepolisian. Seandainya benar yang membunuhnya adalah anak usia 12 tahun,
terjadi dalam rumah tangga itu. Ya. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada keteladanan. Ada apa yang terjadi di kalangan umat hari ini jamaah sekalian ketika seorang abang membunuh adik kandungnya sendiri hanya karena sang adik mengambil poin dari game online yang ada di handphone kakaknya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga ketika seorang anak SMP di salah satu sekolah Islam bertanya dalam salah satu sesi tanya jawab. Saya ngisi sekitar 2 pekan yang lalu di sekolah itu. Pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak saya pacaran sama AI? Kelas 8, Pak. Boleh nggak saya pacaran sama AI? Kenapa? Karena AI pengertian sama saya, merespon semua curhatan saya, pendengar yang baik, mengerti semua kebutuhan saya, gundah gulana saya, ketidaktahuan saya. Kapanpun saya curhat, dia jawab, dia respon. Kemana kaum ibu hari ini? Di satu SMP yang lain, SMP negeri di Cimanggis ini, kelas 7, 8, 9 dikumpulkan semua, setiap levelnya, semua kelasnya, semua muridnya. Saya sih tanya jawab, saya tanya, adik-adik siapa yang tidak betah di rumah? Tunjuk tangan semua. 500 lebih murid itu tunjuk tangan. Saya ambil sampling satu laki, satu perempuan. Saya tanya yang laki-laki, Dek, kenapa kamu gak betah di rumah? Jawabannya apa? Bosan, Ustaz. Saya tanya yang perempuan, kenapa kamu gak betah di rumah? Jawabannya, ibu saya galak, Ustaz. Jadi membuat tidak nyamannya seseorang di rumah adalah tergantung bagaimana menghadirkan kembali kalimat Hawa pertama kali diciptakan ketika mendampingi Adam, yang Allah afirmasi dan konfirmasi kembali, sampaikan ulang dalam surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha, litaskuna ilayya. Wahai Adam, agar kau tentram bersama. Kalau kita ingat kisah SCBD Citayam Fashion Week dulu ya, tokohnya siapa waktu itu ya? JJ kalau nggak salah namanya. Betul ya? Dia masih ingat? Ya. Ada tiktokers itu yang membuat social eksperimen jemaah sekalian. Dalam social eksperimennya itu dia datangi anak-anak yang datang ke Citayam Fashion Week itu. Kemudian dapatlah 2 sosok anak-anak bocil. Ya. Yang satu ketika tanya, berapa umurmu Dek? 6 tahun Om. Yang satu lagi, berapa umur Dek? 5 tahun Om. 6 tahun laki-laki, 5 tahun perempuan. Kalian adik kakak? Bukan Om. Kami pacaran. Sudah berapa lama jadian? Baru 1 bulan Om. Sudah punya panggilan kasih sayang? Sudah Om. Apa panggilannya? Ayah, bunda. Bayangkan. Ya. Umur 6 tahun, umur 5 tahun bisa ada di sana. Mungkin orang Karet Kuningan, mungkin orang yang terdekat, Allahu a'lam, tapi kok bisa ada di situ? Saya membayangkan anak saya umur 6 tahun, sekecil itu bisa ada di situ. Itu naudzubillah min dzalik. Ya. Di mana fungsi Hawa hari ini? Kemudian ada data yang menunjukkan angka
kelahiran meningkat, angka pernikahan menurun, angka perceraian meningkat. Yang lahir meningkat, yang cerai meningkat, yang nikah menurun. Gimana cara membaca data ini, Pak? Siapa yang ilmunya data science? Gimana cara membaca data ini coba? Yang cerai meningkat, yang lahir meningkat, tapi yang nikah menurun. Ya. Dulu sempat ada datanya juga menunjukkan kalau ada 10 perempuan dijajarkan remaja putri, maka yang masih terjaga virginitasnya hanya 4 di antara 10 dulu. Sekarang wallahu a'lam. Di mana fungsi Hawa itu hari ini? Kalau semua tidak tenang dari rumah, tidak dapat cinta yang full dari rumah, ada bahasa tangki cintanya tidak ada di rumah, tidak terpenuhi di rumah, maka akan menjadi masalah di luar. Dan kesehatan mental yang paling sentral adalah kesehatan mentalnya kaum ibu. Kita belajar dari Hawa, dialah yang menghadirkan ketentraman itu. Satu kali tidak tentram, ujian perempuan yang Allah tunjukkan dalam kisah Siti Hawa, rusaknya ketentraman, hilangnya kebahagiaan, dijauhkannya dari segala kecukupan dan fasilitas yang Allah berikan di dalam surga, yang membuat kemudian Allah mengusir mereka dan menurunkannya ke dunia ini. Qul nahbitu minha jami'an, turun semua kalian ke bumi. Apa awal mulanya? Hati yang tidak tentram karena sifat penasaran. Penasaran, tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, udkhul anta wa zawjukal jannah, masuklah anda dan istrimu ke dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah seluruhnya yang ada di dalam syurga, ragadan, sepuasnya, semaunya, sekenyangnya. Wala taqraba hadhihi syajarah, ini pohon jangan kamu dekati, tapi jangan mendekati pohon ini. Tapi iblis datang dengan wajah sang pemberi nasihat. Inni lakuma laminan nasihin, saya ini sedang memberikan nasihat kepada kalian berdua, dan pintu masuknya melalui Hawa. Sama dengan bujuk rayu iblis ketika merayu pertama kali keluarga Ibrahim, adalah merayu dari pintu siapa? Pintu yang paling lemah, yaitu Siti Hajar, agar Ibrahim meminta kepada Allah supaya ujiannya bukan menyembelih anak kandungnya. Lewat pintu nasihat, bahasa-bahasa nasihat, diiming-imingi dengan sesuatu, dibuat tergiur, dibuat penasaran, dibuat ingin mencoba. Kan larangannya hanya tidak boleh mendekati, tidak ada kalimat tidak boleh makan, justru perintahnya makanlah sepuasnya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan makan dari semua yang ada di dalam surga. Ragadan, silakan semuanya. Haitsu syi'tuma, dari arah yang manapun kamu suka kamu mau. Manapun yang kamu mau, manapun yang kamu suka, kapanpun kamu mau, kapanpun kamu suka, dimanapun kamu mau, dimanapun kamu suka. Haitsu syi'tuma. Tapi iblis ini cerdas. Kan Allah suruh makan, yang gak boleh mendekati saja. Bagaimana kalau aku yang mendekat, aku yang ambilkan?
Kalau kamu mau, kamu tinggal makan saja. Melanggar nggak Pak? Secara logika melanggar tidak? Tidak. Yang mendekat iblis, yang mengambilkannya iblis, yang menghidangkannya iblis, makannya sesuai perintah, makanlah sepuasnya. Toh pohonnya doang yang tidak boleh didekati. Pintu penasaran dan pintu merasa tidak cukup, pintu kemudian tidak bersyukur, menjadi jebakan kesehatan mental dalam kisah Siti Hawa. Coba, ya, apa sih yang membuat, maaf, misalnya alhaakumut takatsur itu, kecenderungan kita adalah memperbanyak sesuatu, menumpuk-numpuk sesuatu, menyimpan-nyimpan sesuatu. Karena innal insana lafi khusr, yang dalam tafsirnya Imam Qurtubi mengatakan innal insana lafi naqs. Karena manusia itu punya tabiat selalu merasa kurang. Sudah sebegitu banyaknya nikmat syurga Allah berikan, tapi tidak juga merasa cukup. Kesehatan mental seorang perempuan diuji dengan kecukupan, dengan qanaah, dengan kesyukuran. Kalau sudah seorang ibu tidak pandai bersyukur, tidak qanaah, tidak merasa cukup, penasaran, pengen coba lagi, pengen yang lain, pengen punya yang berikutnya, pengen ini, pengen itu, ini jebakan. Ini yang pertama. Kemudian juga kita belajar yang baik dari Siti Hawa tentang apa? Tentang sikap beliau, ibunda kita alaiha salatu wassalam, adalah tatkala tidak menyalahkan Adam sama sekali. Bahkan Adam pun mencontohkan tidak menyalahkan Siti Hawa sama sekali. Kebaikan keduanya adalah ketika Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam sebuah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tatkala keduanya sama-sama mengaku salah, al-i'tiraf, mengaku salah, maka tempatnya disebut dengan Arafah, tempat di mana dulu kedua insan mulia ini, sepasang ayah dan bunda kita yang berpisah 500 tahun lebih lamanya dalam Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir disebutkan. Tapi ketika waktu mempertemukan keduanya, tidak lagi tentang mengungkit kisah masa lalu, tidak lagi tentang menyebutkan kesalahan masa lalu, tidak lagi kemudian mempermasalahkan peristiwa yang telah terjadi, tidak lagi kemudian mencari-cari siapa yang salah terhadap nasib yang sedang mereka tanggung saat itu, tapi sebuah penyadaran dan kesadaran bahwa hidup adalah tentang pandainya kita mengakui kesalahan dan memaafkan atas kesalahan itu. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yazidullahu bi'afwil 'abdan illa 'izza. Allah tidaklah akan pernah menambahkan terhadap seorang hamba atas maafnya kecuali kemuliaan. Semakin pandai memaafkan, semakin pandai minta maaf, semakin Allah muliakan. Kita ingin belajar dari situ. Salah seorang psikolog dan neuroscientist, ya, beliau ilmuwan saraf, ya, memaparkan tentang neuroscience, ilmu tentang saraf. Ternyata saraf otak kita kusut itu dengan amarah, dan terlerainya salah satu yang bisa melerai kekusutan otak, kekusutan mental, kerusakan jiwa, satu di antara dua. Salah satunya adalah apa?
forgiveness. Itu kata beliau. Apa artinya? Memaafkan. Ya. Tapi yang namanya memaafkan dalam Al-Quran rumusnya dua. Dalam surat Al-Maidah 13 Allah menyebut dengan fa'fu anhum wasfah. Ada perintah fa'fu anhum dan tidak cukup itu, tapi ada wasfah. Apa artinya fa'fu anhum? Maka maafkan mereka. Di mana poinnya? Dalam huruf fa, jemaah sekalian. Dalam huruf fa itu terkandung makna litarahi, litaqib. Kalau summa litarahi. Kata kerja kalau disisipi huruf fa, artinya kata kerja itu dilakukan dengan segera. Maka perintah maafkanlah mereka ketika disisipi huruf fa, fa'fu anhum, artinya menjadi apa? Yang namanya rumus memaafkan itu segera. Semakin cepat memaafkan, semakin sehat mental kita. Tapi semakin lama dan sulit memaafkan, semakin sakit mental kita. Dan rumus yang kedua dalam memaafkan, Allah menyebutnya wasfah, yaitu apa? Dan kata safhah, yaitu halaman. Kalau memaafkan, buka halaman yang baru. Jangan sampai halaman itu masih kita simpan. Buang, hapus, robek, sisihkan. Jangan kita simpan sama sekali. Setiap akhir Ramadan kita bermunajat kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Sungguh kita tidak sedang meminta ampunan Allah dengan doa itu. Kita tidak mengatakan, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampuni kami. Karena maaf dengan ampunan itu lebih tinggi maaf, kata para ulama. Derajatnya lebih tinggi maaf. Kalau sekedar ampunan yang dihapuskan sesungguhnya hanyalah dosa, tapi catatannya masih termaktub apa saja kesalahan kita. Konversi dosanya kosong, nggak ada, itu ampunan. Tapi kalau maaf Allah yang kita dapatkan, maka semua catatan kesalahannya pun dihapuskan, dosanya pun dihapuskan. Artinya lembarannya kembali menjadi putih. Sederhananya di tip X, sederhananya kertasnya dirobek dibuang, bukunya kembali bersih. Nah, tidakkah kita belajar dari Siti Hawa tentang kesehatan mental itu kembali kepada bagaimana tujuan berumah tangga, menghadirkan peran ibu yang paling utama adalah menghadirkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan di dalam rumah. Dan itu harus bermula dari ibunya sendiri yang tenang. Dan ketenangan seorang ibu, kita belajar dari kisah Siti Hawa, adalah ibu yang mensyukuri apa yang dilihatnya. Surga yang begitu luas, nikmat Allah yang begitu berlimpah dalam surga, jangan pandang yang belum boleh dicicipinya. Jangan pandang apa yang kemudian belum dimilikinya. Jangan punya rasa penasaran sedikit pun terhadap apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketentraman, kesehatan mental hadir ketika pintu maaf terbuka, saling memaafkan terbuka, dimulai dengan saling mengakui kesalahan. Al-i'tiraf. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita buka tafsir surat At-Tahrim tentang Imra'at Nuhin wa Imra'at Lut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, Allah menyebutnya fakhanatahuma, dua-duanya khianat. Mengkhianati siapa? Satu Allah, karena tidak menyadari posisinya sebagai istri Nabi.
Yang kedua, mengkhianati siapa? Suaminya. Bagaimana tafsirnya? Kata Ikrimah dan Al-Imam Ad-Dhahhak, mengkhianati di sini maknanya bil kufr, yaitu dengan kekufuran, nggak mau diajak beriman. Ya, diajak atau dituntun, diingatkan, Bu, ngaji Bu, tutup aurat Bu, bangun tahajud yuk, Bu, kita ikut berbagi yuk, saudara kita di Sumatera ikutan Jumat berkah yuk, Bu, misalnya santunan yatim kita ikut yuk. Ajakan-ajakan kebaikan yang diajak, disampaikan oleh para suaminya dikhianati dengan kekufuran, penolakan, pengingkaran, penafian. Nabi Nuh ini ya, sosok Nabi yang punya cerita panjang tentang perjalanan dakwah. Lama, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Artinya usia dakwahnya selama 950 tahun. Yang beriman sedikit. Da'awatu qaumi lailan wa nahara. Dia ngadu sama Allah, ya Rabb, saya udah berdakwah itu malam ketemu siang, siang ketemu malam, malam dan siang saya berdakwah terus. Semua metode sudah saya pakai. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dakwah sembunyi-sembunyi sudah. Da'awtuhum jihara. Berdakwah secara terang-terangan juga sudah. Disuruh memperbanyak istighfar kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sudah. Semua metode. Ya. Dakwah pakai majelis taklim sudah, tabligh akbar sudah. Majelis taklim kan sembunyi-sembunyi sedikit, tabligh akbar besar-besaran, terang-terangan sudah. Pakai majelis zikir, muhasabah, ayo istighfar semuanya, astaghfirullah, sudah. Semua metode. Tapi yang beriman sedikit. Kenapa sedikit? Karena ada pengkhianatan dari istri ya, yang tidak mensupport dan mendukung apa yang menjadi aktivitas suaminya, tidak mendukung kebaikan suaminya. Diawali dengan apa? Diawali dengan Nabi Nuh sibuk menjalankan perintah Allah, membuat kapal. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kaumnya setiap melewati, termasuk istrinya, menghina dan meledek. Bahkan disebutkan dalam tafsir pengkhianatan istri Nabi Nuh, taqulu linnas innahu majnun. Dia bikin narasi di tengah-tengah masyarakat, suaminya gila. Kalian lihat tuh suami saya, gila dia. Ngapain bikin kapal besar di tengah-tengah padang pasir dan gurun Sahara, yang di sekelilingnya tidak ada lautan, tidak ada danau, tidak ada sungai, tidak ada sumber air, tidak ada selat, tidak ada samudra, tidak ada teluk, tidak ada terusan, tidak ada apapun. Apa yang dia bikin begitu? Orang gila dia. Mendiskreditkan suami, merendahkan martabat suami, menghina suami, membuat narasi yang tidak baik tentang suami. Di hadapan siapa? Taqulu linnas, di hadapan manusia. Coba, pernah nggak Bu sebagai ibu menceritakan keburukan suami di hadapan manusia, walaupun bercanda ya. Tetapi seandainya suami tahu, sesungguhnya dia tersinggung, murka, marah, tidak suka dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, Nuh ini secara perekonomian tidak baik-baik saja, tidak seperti kisahnya Sulaiman, tidak seperti kisahnya Nabi Daud dan lain sebagainya. Bahasa orang zaman sekarang, ngapain sih bikin kapal, Nuh, urusin beras di rumah habis gitu. Padahal dia membuat kapal atas perintah Allah.
ngurusin nafkah, kerja sana bikin kapal doang gak ada manfaatnya. Orang gila emang ini. Tuh lihat tuh semua tuh, loh gila dia. Keluarga gak diurusin, keluarga gak dipikirin. Narasi itu akhirnya menjadikan seorang anak yang bernama Kan'an ikut memusuhi ayahnya, melakukan pembangkangan terhadap ayahnya. Kaget Nabi Nuh, Pak. Ya. Anaknya terprovokasi atas kalimat-kalimat ibunya. Kaget ketika banjir bandang, Nabi Nuh ngajak dengan penuh kelembutan. Irkam ma'ana. Nah, yuk ikut sama ayah. Itu bahasa yang lembut, Pak. Irkam ma'ana. Yuk naik sama ayah sini. Jawabannya pun apa? Jawaban acuh. Tidak menunjukkan kalimat kasar, enggak. Ayah, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya'simuni minal ma'. Saya akan ke gunung aja ya. Saya selamat kok. Tidak akan kena banjir, tidak akan tenggelam. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Nah, tidak ada yang bisa melindungi sekarang kecuali yang Allah rahmati, yang Allah sayangi. Ya ikut ayah sini. Wahala bainahum al-mawj fakana minal muqraqin. Maka tiba-tiba terjadilah banjir memisahkan keduanya dan Allah tenggelamkan dia. Seorang anak terprovokasi akibat narasi ibu untuk membenci ayahnya. Kira-kira mungkin nggak kalau kita lihat kisah ini? Pernah nggak mendapatkan satu realitas bahwa anak membenci bapaknya karena provokasi ibunya, narasi doktrin seorang ibu? Kamu jangan pernah dengerin kata bapakmu ya, bapakmu itu menyakitin bunda, bapakmu itu jahat di luar sana, bapakmu itu begini, ayah itu begitu. Ayah nggak pernah peduli sama kita. Ayah sibuk mulu, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahadnya sibuk mancing. Kita nggak pernah diurusin sama dia. Udah apa-apa kamu sama ibu saja ya, kita jalan sama ibu saja. Kita jalan-jalan sama ibu, kita naik mobil sama ibu, kita naik motor sama ibu, kita jalan-jalan kuis sama ibu. Udah biarin ayah kamu, terserah aja dia. Kalau sampai ada kalimat itu keluar jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini merusak dan memprovokasi pembangkangan sistematis yang akan dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya satu saat. Dan itu terjadi pada kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Lut. Kolaborasi antara ibu dengan anak membangkang kepada ayah. Kalau ayahnya sudah tidak lagi mendapatkan marwah, kedudukan dalam rumah tangga, tidak menjadi qawwam, maka rumah tangganya hancur. Ar-rijal qawwam, dia tonggaknya dibuang, jatuh, rubuh. Siapa yang bisa menguatkan itu? Harkat martabatnya dijatuhkan di hadapan anaknya sendiri. Belum lagi kisah Nabi Nuh. Dalam tafsirnya jemaah sekalian, ya, ini disebutkan nama istrinya Nabi Nuh. Dalam satu riwayat namanya adalah Walihah, dan istri Nabi Lut namanya Wali'ah. Dalam riwayat Ad-Dhahhak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Jibril pernah turun kepada Nabi SAW. Inna Jibril nazal ala Nabi fa akhbarahu anna isma imra'at Nuh Waghilah. Kata Jibril, istri Nabi Nuh Waghilah dan istri Nabi Lut Walihah. Ya. Jadi Walihah Wali'ah, Walihah Walihah, ya. Waghilah dan Walihah. Ini nama istrinya mereka berdua. Dan apa yang dilakukan oleh istri Nabi Lut? Ay wa kanat imra'atu Lut tukhbiru bi adyafihi wa anhu ma daghat imra'atu nabiyyin qat, wa hadha ijma' min al-mufassirin fi ma dhakara al-Qushayri inma kanat khiyanatuha fi ad-din wa kanat mushrikatayn wa qila kanat munafiqatayn wa qila khiyanatuhuma an-namima idha awha Allah ilayhima shay'an afshatahu ila al-mushrikin. وقيل كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخلت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال. Lihat, istri Nabi Lut ketika 4 sosok malaikat datang, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan 2 misi. Misi pertama
adalah mengabarkan kepada Nabi Lut agar segera pergi dari kampung itu sebab Allah mau menurunkan azab. Itu misi pertama. Misi kedua adalah mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Dari siapa? Dari Siti Sarah dalam tafsirnya. Ya, setelah sekian lama tidak punya anak. Baik. Perjalanan pertama ke kampung Sodom, ya, ke daerah yang disebut dengan namanya Sodom. Maka pelakunya atau perilakunya disebut dengan Sodomi, ya. Orang yang mendatangi laki-laki. Datang 4 sosok malaikat menyamar sebagai 4 orang laki-laki, anak-anak muda yang ganteng-ganteng semua. Nabi Lut memesan kepada putranya, "Nah, jangan bilang siapa-siapa. Ayah ada tamu malam ini laki-laki 4 orang." Tidak disebut malaikat. Ya. Kemudian anaknya cerita kepada ibunya, "Ayah bakal ada tamu laki-laki 4 orang." Nah, dapat poin. Apa kata istri Nabi Lut? "Afsyatahu ilal musyrikin." Disebarkan berita ini kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang kemudian kaumnya Nabi Lut. Apa katanya? Narasinya luar biasa. "Wahai semua kaum, lihatlah kemunafikannya Lut. Dia katakan kepada kalian, jauhilah kaum laki-laki, tapi dia memasukkan anak muda laki-laki ke dalam rumahnya di malam hari." Ini narasinya parah ini. Dia katakan kepada kalian, jangan mendekati kaum laki-laki sementara dia sendiri memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya di malam hari. Apa kira-kira gambarannya? Jangan dengerin lagi omongan Lut, dia munafik itu. Sendirinya dia juga suka sesama jenis. Kan itu kira-kira pesan yang mau dibangun. Baik Nuh ataupun Lut, istrinya sama-sama punya karakter menjatuhkan harkat, martabat, wibawa, nama baik suaminya di hadapan khalayak. Narasi yang merusak disebarkan kepada umum. Padahal istri adalah benteng aibnya suami yang tidak boleh sampai jebol. Seburuk apapun suaminya, lihatlah Nabi atau lihatlah Fir'aun dengan Siti Asyahnya, sudah ditiang salib. Kan Fir'aun membuat watan tiang-tiang besar yang dalam tafsirnya tiang-tiang itu dijadikan oleh Fir'aun untuk menghukum mati orang-orang yang melawan dia. Wa Fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Surah Al-Fajr. Fir'aun yang punya watan-watan, tiang-tiang besar untuk menghukum siapapun yang mengingkari dan melawan dia. Termasuk yang diikat di tiang itu adalah siapa? Asia dan putrinya bernama Masyitah. Bukan Masyitah, bukan Masitah, tapi Masyitah. Perempuan yang suka menyisir rambut itu namanya Masyitah. Masyatah yang syutu menyisir. Siti Asia istrinya, kemudian Masyitah putrinya, dua-duanya dipasang di tiang itu. Mau dihukum mati. Tapi tidak ada satu pun istri ini menjelek-jelekan Fir'aun, mengungkap semua keburukannya di dalam rumahnya, dalam istananya. Dia cuma doa apa? Diungkap sama Allah, disampaikan di penghujung surat At-Tahrim, ibni li baitan fil jannah. Dalam lirihnya dia cuma berdoa, ya Allah, buatkan untukku satu rumah di surga atas kesabaranku menghadapi Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Dalam tafsir disebutkan ini doanya Siti Asia dalam lirihnya di tiang eksekusi. Perbandingan yang luar biasa. Makanya ayat 9, ayat 10, 11, 12 surat At-Tahrim ini rangkaian ayat tentang itu. Fenomena yang paradoks.
antara istri Nabi dengan istri Firaun, manusia yang ngaku Tuhan, tapi sosok istrinya berbeda kualitasnya. Sehingga kata para ulama, rangkaian 3 ayat ini tidak sedang mengkonfirmasi kebaikan suami pasti kebaikan istri, kejahatan suami pasti menjadikan istri jahat, enggak. Hidayah urusan Allah, tapi akhlak istri terhadap suami tetap penting. Mau seperti apapun perilaku suaminya, simpan betul, apalagi Nabi. Bahkan kebiasaan istri Nabi Lut disebutkan dakhanat, setiap kali ada tamu dia sengaja nyalain api. Kalau sekarang nyalain lampu. Setiap ada tamu laki-laki ke rumahnya di malam hari dia nyalain lampu. Maksudnya apa? Mengumumkan kepada semua warga, lihat tuh, Lut masukin laki-laki ke rumahnya. Sementara dia mengatakan kepada kalian semua, jauhi laki-laki. Lagi-lagi untuk mempermalukan suami di hadapan umum. Jangan sampai suami-suami kaum laki-laki tidak punya nilai harkat martabat lagi di hadapan umat, di hadapan warga, di hadapan masyarakat, di hadapan manusia. Yang itu dilakukan justru oleh istrinya sendiri. Bu RT nyeritain keluar kelakuan Pak RT-nya ke grup PKK-nya misalnya. Bu RW nyeritain kelakuan Pak RW di grup PKK RW misalnya. Suami saya mah, kalau di rumah ibu nggak tahu aja. Gimana punya martabat lagi di hadapan warga, Pak? Tuh lihat aja kalau ngasih sambutan, kayak berwibawa. Kalau di rumah mah boro-boro misalnya. Betul. Ya. Itu main pingpongnya aja jago dia tuh. Tapi kalau ada masalah dia suka pingpong juga di rumah itu misalnya. Diceritain saja sama istri. Subhanallah. Rusak gak martabatnya? Jatuh. Gak ada wibawa. Sementara tonggaknya adalah laki-laki. Umat ini tonggaknya laki-laki. Rumah tangga qawwamnya laki-laki. Ya. Kemudian masyarakat juga tonggaknya laki-laki. Coba. Kekuatan satu bangsa itu sekarang isunya tentang apa? Hilangnya peran laki-laki yang disebut dengan fatherless terhadap ayah, mental health terhadap ibu. Ini berat sekali. Isu tentang ketahanan keluarga, bahkan bukan hanya ketahanan, harusnya kedaulatan keluarga mungkin. Ada ketahanan pangan, ada kedaulatan pangan. Lebih tinggi mana, Pak? Kedaulatan. Kalau ketahanan hanya menahan saja infiltrasi yang masuk, kemudian agresi yang masuk, norma-norma yang tidak baik yang masuk, kita tahan dong. Ya lama-kelamaan bisa jebol. Tapi kalau berdaulat kita merdeka, apapun yang menyerang, cuekin saja. Takis semuanya, lawan semua, kita agresif. Ya, kemudian kita ofensif. Maka yang seperti itu tidak akan kita bisa pengaruhi dalam kehidupan dalam baik rumah tangga dan masyarakat dan seterusnya. Nah, berikutnya yang terakhir, pengkhianatannya adalah an-namimatu idza awha Allah ilaihi ma syai'an afshatahu ila musyrikin. Pengkhianatan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah namimah, suka ngadu domba. Ini hati-hati, Bu. Ya, sebagai seorang ibu, hati-hati lisannya, jangan gampang ngadu domba. Karena suami ibu bukan domba, ibunya bukan domba. Jangan mengadu domba suami dengan orang tuanya, mengadu domba suami dengan kandungnya, mengadu domba suami dengan iparnya, mengadu domba suami dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan temannya, dengan siapapun. Namimah. Ingat kisah seorang perempuan, seorang budak terjadi di masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang budak yang dijual murah, semua dia pandai dan cakap.
apa saja bisa. Bersih-bersih cekatan, tenaganya bagus. Ya, kalau bahasa kita masak bisa, nyapu bisa, ngepel bisa, nyetrika bisa, jemur bisa, rapi-rapi bisa, beres-beres, semuanya beres. Cuman satu kekurangannya yang membuat ini budak menjadi murah. Kenapa? Lisannya ember. Suka ngadu domba. Maka karena harga murahnya diambil oleh seorang tuan majikan, ya udah nggak apa-apa, saya bayar, saya beli, jadi budak saya. Masuk dalam rumah tangga itu, sekian lama sudah menjadi budak di situ. Muncullah kemudian sifat aslinya. Dia ceritakan kepada si majikan laki-laki, tuan, istri tuan itu kalau di rumah, kalau tuan lagi pergi kerja, kira-kira gitu ya, kalau tuan lagi pergi kerja dinas, istri tuan di rumah tuh suka telepon-teleponan sama laki-laki lain. Giliran suaminya kemudian di rumah, istrinya yang keluar, dia bilang sama suaminya. Atau sebaliknya, ketika istrinya di rumah, suaminya di luar, cerita sebaliknya. Tuan, itu suami tuan begini, tuan, istri tuan begini. Sama, dia ada domba. Keduanya nggak percaya. Akhirnya apa? Ya udah, kalau nggak percaya, suami tuan sudah tidak sayang lagi sama tuan. Dan istri tuan tidak sayang lagi, suami tuan tidak sayang lagi. Apa buktinya? Ambillah beberapa helai rambut darinya, disampaikan kepada si suami. Ambillah beberapa helai dari rambut istrimu, dan saya akan buktikan bahwa dia memang tidak setia lagi, dia selingkuh dan seterusnya, dia tidak sayang lagi dan seterusnya. Tapi perkataan yang berbeda dia sampaikan kepada sang istri. Saya bisa buktikan bahwa suami ibu sudah gak sayang lagi sama ibu. Dia pengen membunuh ibu, kalau nggak percaya. Dia sempat bilang pengen bunuh ibu. Maka di satu malam yang sudah disetting, sang istri kemudian pura-pura tidur. Sang suami menyelinap dengan guntingnya mau mengambil beberapa helai rambutnya. Kemudian ketika sudah di tempat tidur, maka sang istri kemudian berbalik dan mengambil seketika gunting itu dan menusukkan kepada sang suaminya. Tewaslah suaminya. Ketika diketahui suaminya telah tewas, keluarga suaminya datang dan menuntut balas. Keluarga suaminya membunuh sang istri tadi. Ketika tahu bahwa istri tadi meninggal dunia, keluarga istrinya pun datang dan menuntut balas. Akhirnya apa? Terjadi saling bunuh-membunuh. Ya. Saya baca kisah ini seolah-olah sedang melihat apa? Kalau di Indonesia itu di Madura ada istilah apa? Carok, ya. Kayak carok nih kayaknya gini. Datang keluarga bunuh lagi, datang keluarga bunuh lagi, terus begitu. Hanya karena seorang perempuan yang namimah mengadu domba. Ya. Sehingga usinasiwa iyakum, dua karakter utama pengkhianatan seorang istri berkisah dari kisahnya Nabi Lut, istrinya beliau, dan Nabi Nuh, istrinya beliau. Allah menyebut keduanya berkhianat kepada suaminya dengan dua hal. Satu, pengkhianatan itu hadir ketika merobohkan, meluluh lantakkan, menceritakan, membuat narasi yang merendahkan suami di hadapan orang lain. Ini maksudnya pengkhianatan. Ketika lagi arisan keluarga, acara apapun, atau lagi bersama siapapun, kumpul dalam agenda apapun, jangan pernah menceritakan keburukan suami sama sekali. Terlebih urusan ranjang, terlaknat kata Allah. Ya, terlaknat. Yang kedua adalah namimah. Pengkhianatan seorang istri, seorang ibu adalah ketika mengadu domba suami dengan orang lain. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah.
kita bisa ambil ibrahnya 3 kisah perempuan atau 3 kisah ibu dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah Siti Hawa, kisah Wali'ah atau Wali'ah dan Walihah, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya, menjadi ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang baik, ibu-ibu yang menghadirkan sakinah, ibu-ibu yang kemudian mensyukuri apapun yang ada di hadapannya, ibu-ibu yang bisa saling memaafkan dan mengakui kesalahan, dan kemudian tidak pandai mencari-cari kesalahan yang lain, tidak menceritakan keburukan siapapun apalagi suaminya, dan tidak mengadu domba suaminya dengan siapapun. Ini hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. لنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.